Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah. Cerah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Coba sekarang sebelum pelajaran dimulai, seperti biasa kalian berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari nantinya, ilmu yang kita peroleh itu bisa bermanfaat buat kita semua ya. Coba sekarang dipimpin oleh Andira Fatmawati untuk memimpin doa pada pertemuan kali ini. Alhamdulillah kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu kembali dengan Ustadz Anam dalam mata pelajaran fikih materi binatang yang haram untuk dikonsumsi. Sebelum kita lanjut, coba Ustadz absen dulu ya, barangkali ada teman-temannya yang tidak masuk ya. Rosi Abdillah. Oke, Muhammad Haikal. Oke, baik. Ini sudah masuk semua ya. Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, masih ingatkah materi yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu? Masih ingat? Masih. Coba materinya apa? Tentang apa? Ya, tentang hikmah. Ya, mengkonsumsi binatang yang halal. Ya. Baik anak-anakku sekalian, materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah tentang pengertian dasar hukum dan macam-macam binatang yang haram untuk dikonsumsi. Namun sebelum materi ini dimulai, salah satu di antara kalian coba bacakan kompetensi intinya ya. Dimulai dari Susi. Kompetensi inti KI menerima KI 1 menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Ya, ini kompetensi dasar 1.3. Kompetensi dasar 1.3 menerima ketentuan binatang halal haram. Coba bacakan indikator pencapaian kompetensi ya. Indikator pencapaian kompetensi. Coba Anita bacakan tujuan pembelajaran ya. Di sini. Peserta didik dapat menjelaskan arti dan jenis-jenisnya binatang yang haram. Baik semuanya, kalian coba buka halaman 50 semuanya. Coba amati ya, kalian semua amati pada halaman 50 itu akan tampilnya seperti ini ya. Coba, ini adalah contoh daripada apa itu? Apa? Binatang yang haram. Yang pertama ini adalah hewan babi. Yang kedua, yang ketiga serigala atau rubah. Terus yang terakhir kucing. Kenapa kok bisa haram, tidak boleh dikonsumsi oleh syariat Islam? Kita akan bahas selanjutnya ya. Yang pertama saya akan bacakan saja ya, biar kalian bisa mendengar semuanya, karena kalau kalian baca itu kadang teman yang lain itu kurang jelas untuk mendengarkan. Yang pertama ialah arti binatang yang haram. Binatang haram adalah semua jenis binatang yang tidak boleh dimakan ya oleh umat Islam, atau jenis binatang halal tetapi proses penyembelihannya tidak dengan menyebut nama Allah.
Dalam keadaan apapun umat Islam haram mengonsumsi jenis binatang yang haram, ya, karena sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya harus ditinggalkan, ya. Sampai di sini jelas ya? Jelas ya? Oke, lanjut. Jenis binatang yang haram. Binatang yang haram dalam Islam diantaranya dibahas dalam Al-Quran, hadis, dan juga ijtihad oleh para ulama, ya. Aturan Islam dalam Al-Quran memuat apa saja ciri-ciri yang membuat hewan tidak boleh dimakan atau diharamkan. Tentunya tanpa petunjuk dari Allah secara langsung, maka manusia akan kesulitan untuk memahaminya. Yang kedua, binatang yang haram itu, kenapa kok bisa dikatakan haram? Selain zatnya haram, yang kedua adalah binatang tersebut walaupun secara zat itu halal, tetapi cara penyembelihannya tidak sesuai dengan prosedur penyembelihan secara Islami, ya. Seperti misalnya ketika menyembelih tidak menyebut nama Allah, maka daging yang disembelih dari hewan sembelihan tersebut menjadi haram, ya. Contohnya, walaupun kalian menyembelih sapi atau menyembelih ayam, walaupun binatangnya tersebut halal, ketika disembelih tidak menggunakan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim misalnya, atau Bismillahirrahmanirrahim, maka hewan tersebut setelah mati dilarang untuk dimakan, atau hukumnya kalau dimakan menjadi haram. Macam-macam binatang yang haram, yang pertama adalah seperti babi. Babi itu dilarang dikonsumsi karena sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya binatang tersebut haram untuk dikonsumsi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat ketiga, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitata waddama wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaradiyatu wan nati'atu wa ma akala as-sabu illa ma dzakaitum wa ma dhubiha 'alan nusbi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq. Yang kedua ialah anjing. Ia diharamkan karena termasuk al-khabas, sesuatu yang buruk dan menjijikkan. Kalau dalam firman Allah Subhanahu wa taala itu dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf. Nah, ini yang ketiga, semua binatang bertaring, dengan taringnya ia memangsa dan menyerang musuhnya seperti harimau, kucing, macan tutul, ya, serigala, anjing hutan, monyet, dan beruang. Itu hukumnya haram untuk dikonsumsi. Baik, anak-anakku sekalian, agar bisa lebih memahami, coba kalian bentuk menjadi 4 kelompok, dan nanti setiap kelompok akan mendiskusikan beberapa contoh masalah yang akan Ustadz sampaikan, ya. Nanti didiskusikan, lalu temukan masalah dari hasil diskusinya, lalu masing-masing dari kelompoknya ditunjuk siapa ketua kelompoknya, dan nanti coba demonstrasikan di depan kelompok-kelompok yang lain, ya. Coba itu dibuka buku tulisnya, ketua kelompoknya dibuka buku tulisnya, lalu pulpennya juga. Ini tugas dari kelompok ini, kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. Baik anak-anakku, saya kasih waktu untuk diskusinya sebanyak 5 menit, ya. Jadi kalian tulis di buku tulisnya agar kalian bisa fokus. Ketika berdiskusi ada yang menulis, ada yang membahas, ya. Dan juga setelah ditulis jawaban dari hasil diskusinya nanti dibaca bersama teman sekelompoknya. Barangkali ada kata-kata yang kurang bagus, nanti diganti, ya. Baik anak-anakku sekalian, karena waktunya sudah habis, dimulai dari kelompok A. Coba maju ke depan untuk mendemonstrasikan hasil dari diskusinya.
Coba. Mengapa babi diharamkan untuk dimakan? Menurut kelompok A, karena sudah ada dalil yang menjelaskan di dalam Al-Quran. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok A. Nah, cukup. Sekarang kelompok B, silakan maju ke depan untuk mendemonstrasikan hasil daripada diskusinya. Lang, kakak, ayam, mana yang haram dan mana yang halal? Jawab. Lan jawab. Lang dan kakak hukumnya haram, ayam hukumnya halal. Oke. Oke, tepuk tangan untuk kelompok B. Coba sekarang kelompok C. Usahakan bacanya yang keras ya, itu tadi nggak jelas itu. Temannya nggak dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa binatang haram dikonsumsi? Itu berbahaya bagi tubuh kita. Karena di samping diharamkan oleh syariat Islam, binatang yang haram juga menimbulkan penyakit jika dikonsumsi. Oke, tepuk tangannya untuk kelompok C. Oke, bagus. Sekarang kelompok D, coba demonstrasikan hasil diskusinya. Sebutkan binatang yang haram dan sebabnya. Kucing dihukumi haram karena kucing bertaring. Oke, tepuk tangan untuk kelompok D. Baik, anak-anakku sekalian, itu adalah beberapa hasil diskusi kalian yang sudah kita bahas bersama-sama. Apapun yang sudah kalian diskusikan itu Ustadz harap dapat memahamkan kita tentang materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu tentang pengertian dasar hukum dan macam-macam binatang yang haram. Anak-anakku sekalian, kita coba refleksi bahwasannya apabila sebelum-sebelumnya kita pernah mengonsumsi binatang yang haram atau sebelumnya kita menyembelih binatang yang halal, cuman cara menyembelihnya tidak menggunakan nama-nama Allah, mulai sekarang diperbaiki ya. Misalnya nanti kalian kalau sudah besar, ada yang dagang sate, ada yang dagang kambing, jadi tukang jagalnya sapi, maka agar hewan sembelihannya menjadi halal, kalian ketika menyembelih membaca Bismillah, paling minimal Bismillahirrahmanirrahim, seperti itu ya. Paham ya anak-anakku? Baik, anak-anakku sekalian, kita akan simpulkan bersama-sama apa yang sudah kita pelajari bersama ya. Yang pertama, binatang ada yang halal dan ada yang oke. Yang kedua, binatang yang halal tetapi cara menyembelihnya tidak menggunakan nama Allah, maka status binatangnya atau hewannya menjadi haram ya. Yang ketiga, kita sebaiknya menjauhi binatang-binatang yang haram yang disyariatkan oleh Allah, karena berpotensi ketika dimakan menimbulkan penyakit dan berbahaya bagi tubuh. Oke. Selanjutnya untuk pertemuan yang akan datang, materi yang akan kita pelajari pada mata pelajaran fikih ini adalah membiasakan menjauhi binatang-binatang yang haram untuk dikonsumsi ya. Baik anak-anakku, sebelum materi ini ditutup, mungkin ada pertanyaan dari kalian semua. Barangkali ada yang mau bertanya. Tidak ada ya? Paham semua ya? Oke, baik. Mari kita tutup pertemuan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas bersama itu dijadikan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kata dari Ustaz, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.